Halo semuanya, selamat datang di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tema pembelajaran hari ini adalah berani bicara dan siap menginspirasi. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang topik apa? Hari ini kita akan mempelajari terkait ciri kebahasaan dan teknik penyusunan teks pidato. Dengan tim penyusun Aisyah Ayu Sasmita NIM akhir 133, Miftahul Ilmi NIM akhir 147, Maulida Areta Arkananta Kusniananda NIM akhir 155. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks pidato secara tepat. 2. Siswa mampu menyusun teks pidato sederhana dengan memperhatikan ciri kebahasaan dan teknik penyusunan yang sesuai. 3. Siswa menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam membuat teks pidato yang menarik dan sesuai tujuan komunikasi. Sebelum memasuki topik hari ini, kita harus tahu apa itu teks pidato. Teks pidato adalah naskah atau susunan kalimat yang berisi pokok-pokok pikiran, ide, atau pesan yang akan disampaikan oleh seseorang kepada halayak dalam bentuk lisan di suatu acara atau kegiatan tertentu. Ciri kebahasaan teks pidato. Teks pidato memiliki ciri kebahasaan yang khas untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens. Berikut adalah beberapa ciri kebahasaan yang umum ditemukan dalam teks pidato. Yang pertama ada kalimat aktif, menggunakan kalimat dengan subjek yang melakukan tindakan secara langsung. Yang kedua kata sapaan, menggunakan kata sapaan seperti bapak atau ibu, saudara-saudari, atau teman-teman untuk membangun kedekatan dengan pendengar. Kemudian kalimat persuasif, mengandung ajakan atau imbauan sering menggunakan kata-kata seperti mari, ayo, atau marilah. Kosakata emotif, menggunakan kata-kata yang membangkitkan emosi untuk menyentuh perasaan audiens. Kalimat tanya retoris, mengajukan pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, bertujuan untuk mengunggah pemikiran audiens. Kalimat perintah, memberikan perintah atau ajakan secara langsung untuk mendorong tindakan dari audiens. Penggunaan partikel penegas, menggunakan partikel seperti lah untuk menegaskan pernyataan. Bahasa yang efektif dan lugas, menghindari penggunaan bahasa yang berbelit-belit, fokus pada penyampaian pesan secara jelas dan langsung. Bahasa yang indah atau berseni, menggunakan gaya bahasa yang menarik seperti repetisi atau majas untuk memperindah penyampaian. Berikut adalah teknik menyusun pidato. Yang pertama, ada menentukan tujuan pidato. Tentukan sejak awal apakah pidatomu bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, atau menghibur audiens. Lalu yang kedua, menentukan tema dan topik. Pilih tema yang sesuai dengan konteks acara dan audiens. Contoh temanya yaitu pendidikan, lingkungan, kebangsaan, atau motivasi. Yang ketiga ada menganalisis audiens. Pahami siapa pendengarnya, seperti dengan usia, latar belakang, serta pengetahuan mereka tentang topik yang akan kamu sampaikan. Yang keempat, menyusun kerangka pidato. Umumnya, pidato terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu pembukaan yang berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, pengantar topik pidato. Lalu ada isi yang berisi uraikan pokok-pokok pikiran secara runtut, sertakan fakta, data, atau contoh konkret. Gunakan bahasa yang persuasif jika tujuannya mengajak. Lalu ada penutup yang berisi kesimpulan pidato, harapan atau ajakan, serta ucapan terima kasih dan salam penutup. Yang kelima, menggunakan bahasa yang sesuai. Gunakan bahasa yang komunikatif dan efektif. Sesuaikan gaya bahasa dengan audiens. Gunakan kata-kata yang membangkitkan emosi. Etos, logos, pathos. Yang keenam, latihan membaca dan intonasi. Setelah teks disusun, latihlah cara penyampaiannya. Kita dapat menggunakan intonasi yang tepat, jaga kontak mata dan ekspresi wajah, perhatikan jeda, tekanan, dan volume suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Kendal Bapak Diko Ganinduto Bachelor of Science, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Bapak Wahyu Yusuf Ahmadi SSTP MSI, serta teman-teman satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Pada tanggal 1 Juni 1945, seorang pendiri bangsa, Bung Karno, menyampaikan pandangannya tentang fondasi dasar Indonesia merdeka yang disebut dengan istilah Pancasila. 5 sila Pancasila adalah pedoman kita untuk hidup bernegara, membangun persatuan bangsa dalam makna yang sesungguhnya. Kita dilahirkan dari latar belakang suku, ras, agama, dan adat istiadat yang berbeda. Pancasila lahir sebagai jawaban dari semua pertanyaan yang ada. Setelah banyaknya kekhawatiran bahwa bangsa kita akan mudah terpecah belah. Apakah kita sudah Pancasilais ketika masih banyak teman-teman kita yang melakukan bullying? Ketika masih banyak terjadi tawuran antar pelajar? Dan ketika masih banyak remaja yang menggunakan media sosial dengan tidak bijak? Sebagai pelajar, hendaknya kita benar-benar menyadari, memahami, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekecil apapun hal baik yang bisa kita lakukan, maka lakukanlah. Jadikan Pancasila sebagai pedoman kita menuju Indonesia Emas 2045. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan sukses selalu.